Tidak ada kuil megah tempat mereka tinggal. Tidak ada lonceng, tidak ada dupa wangi, tidak ada lantunan doa yang menenangkan. Yang ada hanya abu, bau daging mayat terbakar, dan sungai yang oleh jutaan orang dianggap suci, tapi oleh kebanyakan manusia modern dianggap kotor. Di tepi sungai Gangga, di antara sisa pembakaran mayat, seorang pria duduk diam. Tubuhnya dilumuri abu manusia, rambutnya gimbal, matanya kosong, tidak menatap apapun, tapi juga seperti menatap semuanya. Ia tidak berminta sedekah, tidak berbicara, tidak menjelaskan apa yang ia lakukan, namun kehadirannya sudah cukup membuat banyak orang satu langkah mundur. Sebagian menyebutnya orang gila, sebagian menyebutnya sesat, sebagian lagi berbisik dengan pelan, itu Aghori. Ada satu kesalahan besar ketika orang membicarakan Aghori. Kita mengira mereka hidup di tempat-tempat seperti itu karena tidak punya pilihan, karena terbuang, karena tersisih. Padahal kenyataannya jauh lebih dalam. Mereka memilih tinggal di sana. Aghori hidup di tempat yang bahkan manusia modern pun enggan untuk mendekat. Mereka hidup di krematorium, tepi sungai, tempat abu jenayah mengendap, tanah pembakaran mayat yang baunya tidak pernah benar-benar hilang. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan untuk ritual sesekali, tapi sebagai rumah. Setiap pagi mereka bangun dengan pemandangan yang selalu sama. Api kremasi yang belum sepenuhnya padam, tulang-tulang yang belum sempurna menjadi abu, dan bau kematian yang tidak bisa disensor. Bagi kita, itu adalah lokasi terkutuk. Namun bagi Aghori, itu adalah ruang paling jujur tentang hidup. Karena di sanalah tidak ada ilusi, tidak ada jabatan, tidak ada status sosial, tidak ada harta yang ikut terbakar bersama tubuh. Semua orang berakhir sama, dan Aghori ingin tinggal sedekat mungkin dengan kebenaran itu. Mereka tidur di tanah yang masih hangat oleh sisa pembakaran. Mereka bermeditasi di antara prosesi pemakaman, dan mereka makan di tempat yang bagi orang lain bahkan menahan napas. Bukan karena mereka kebal jijik, tapi karena mereka melatih diri untuk tidak lari. Bagi Aghori, menjauhi kematian adalah bentuk kebohongan paling halus yang dilakukan manusia modern. Kita menyembunyikannya di rumah sakit, kita membungkusnya dengan formalitas, kita memindahkannya sejauh mungkin dari kehidupan sehari-hari kita. Tapi bagi Aghori, mereka melakukan sebaliknya. Mereka menempatkan kematian tepat di pusat hidup mereka. Setiap hari, mereka melihat tubuh manusia berubah menjadi benda. Setiap hari, mereka menyaksikan identitas runtuh menjadi abu, dan setiap hari, ego manusia dihancurkan tanpa negosiasi sama sekali. Dan dari sinilah latihan mereka telah dimulai. Bukan latihan fisik, bukan latihan keberanian, tapi latihan kejujuran eksistensial. Karena bagaimana mungkin seseorang berbicara tentang pencerahan jika ia masih takut duduk di sebelah kematian? Aghori percaya, selama manusia masih jijik, takut, dan menolak aspek tertentu dari hidup, selama itu pula ia belum bebas. Maka mereka tinggal di tempat yang manusia pun tolak, bukan untuk membuktikan apapun ke orang lain, tapi untuk menghancurkan sisa-sisa penyangkalan dalam diri mereka sendiri. Dan di titik ini, sesuatu yang jarang dibicarakan muncul. Aghori bukan hidup di sana karena mereka membenci hidup, justru karena mereka ingin melihat hidup apa adanya, tanpa filter apapun. Di tempat itulah mereka belajar satu hal sederhana namun brutal, bahwa hidup dan mati bukan dua hal yang terpisah. Mereka satu proses yang sama, dan manusia modern terlalu sibuk memisahkannya agar bisa tidur dengan nyenyak. Aghori memilih untuk tidak tidur dengan nyenyak. Mereka memilih terjaga, dan mungkin itulah yang paling mengganggu kita. Ada satu naluri dasar yang dimiliki hampir semua manusia, naluri untuk menghindar. Menghindar dari rasa sakit, menghindar dari bau busuk, menghindar dari kematian, dan menghindar dari hal-hal yang mengingatkan kita bahwa tubuh ini rapuh. Sejak kecil, kita diajari hal yang selalu sama. Kalau kita kepanasan, kita harus tarik nangan. Kalau sakit, berhenti. Kalau jijik, menjauh. Peradaban modern dibangun di atas satu tujuan besar, membuat hidup semakin tidak menyakitkan dan nyaman. Diciptakan obat penghilang untuk rasa sakit,
rumah sakit yang steril, pemakaman yang disamarkan, dan kematian yang disembunyikan di balik tirai atau kain. Kita tidak lagi hidup berdampingan dengan rasa sakit, tapi kita menyimpannya, menguburnya, menghapusnya dari pandangan. Dan justru karena itulah sosok Aguri terasa begitu mengerikan. Karena mereka bukan orang-orang yang gagal menghindar, mereka tidak menghindar secara sadar. Di tepi sungai Gangga, di tempat yang bagi banyak orang terlalu kotor untuk disentuh, terlalu busuk untuk dihirup, dan terlalu dekat dengan kematian untuk ditatap terlalu lama, Aguri duduk tanpa ekspresi, tidak menutup hidung, tidak menoleh, tidak memalingkan wajah. Di sekitar mereka, tubuh manusia dibakar. Sebagian belum sepenuhnya menjadi abu, dan sebagian lagi hanya separuh hangus. Dan Aguri tetap tinggal di situ. Bukan karena mereka tidak punya pilihan, bukan karena mereka terbuang dari masyarakat, dan bukan juga karena mereka gila, tapi karena mereka memilih berada di sana. Pilihan ini penting, karena tanpa pilihan, semua penderitaan hanya akan menjadi tragedi. Namun bagi Aguri, penderitaan ini adalah metode. Dalam kepercayaan Aguri, tidak ada konsep kotor dan suci, seperti yang kita pahami selama ini. Yang ada hanyalah satu realitas tunggal, segala sesuatu berasal dari Siva, dan akan kembali menjadi Siva. Tubuh manusia yang membusuk, sama sucinya dengan bunga di altar. Darah, sama nyatanya dengan susu persembahan, dan kematian, bukan lawan dari kehidupan. Ia hanya bentuk lain dari keberadaan. Masalahnya, pikiran manusia modern tidak dilatih untuk menerima kesatuan itu. Kita dari kecil diajari membagi dua. Ini bersih, itu kotor, ini layak, itu menjijikan, dan ini boleh, itu tabu. Aguri menolak semua pembagian itu, karena bagi mereka, selama kita masih merasa jijik, takut, dan ingin lari, berarti ego masih memegang kendali penuh. Dan selama ego masih memegang kendali, pembebasan spiritual hanyalah ilusi. Karena itu, Aguri tidak mencari kenyamanan. Mereka mencari konfrontasi. Konfrontasi dengan rasa takut terdalam, konfrontasi dengan kematian, konfrontasi dengan fakta bahwa tubuh ini akan hancur, entah kita siap atau tidak. Mereka tidur di tanah, menggunakan abu jenayah sebagai penanda tubuh, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat konstan. Ini juga akan menjadi aku. Bagi kebanyakan manusia, pemikiran itu cukup untuk memicu kecemasan, namun bagi Aguri, ini hanyalah pintu masuk. Inilah mengapa Aguri tidak bisa dipahami dengan kacamata modern sekarang. Mereka tidak meminta persetujuan, tidak mencari pembenaran, tidak peduli apakah kita merasa terganggu atau malah terinspirasi. Keberadaan mereka sudah menjadi pertanyaan yang sangat terbuka. Seberapa jauh kamu benar-benar mengenal dirimu? Jika sedikit bau kematian saja sudah membuatmu ingin lari, dan mungkin yang paling mengganggu bukanlah apa yang mereka lakukan, melainkan kenyataan bahwa mereka memperlihatkan sesuatu yang selama ini kita habiskan seumur hidup untuk tidak melihatnya. Ada satu kesalahpahaman paling besar ketika orang luar mencoba memahami Aguri. Mereka mengira Aguri sedang mengejar penderitaan. Padahal yang sebenarnya mereka kejar adalah kebebasan total dan mutlak. Dan kebebasan versi Aguri tidak bisa dilepaskan dari satu nama, Siva. Bagi kebanyakan umat Hindu, Siva dikenal sebagai dewa perusak, dewa kehancuran, dewa yang menari di atas akhir dunia. Tapi bagi Aguri, Siva bukan simbol kehancuran dunia luar. Siva adalah simbol kehancuran ilusi. Ilusi tentang baik dan buruk, ilusi tentang suci dan kotor, ilusi tentang hidup dan mati, dan ilusi tentang aku sebagai sesuatu yang terpisah dari segalanya. Siva adalah dewa yang hidup di tempat yang ditakuti manusia, di gunung terpencil, di hutan yang sunyi, di krematorium, dan di antara abu jenayah. Dan di sanalah Aguri memilih tinggal, bukan karena mereka memuja kematian, tapi karena di sanalah semua kepura-puraan manusia mulai runtuh. Di krematorium tidak ada status sosial, tidak ada gelar, tidak ada harta, tidak ada wajah yang cantik, dan tidak ada tubuh yang kuat. Semua orang berakhir sama, menjadi abu. Dan bagi Aguri, abu bukan simbol akhir. Itu adalah simbol kebenaran yang paling benar. Karena itulah Aguri mengoleskan abu jenayah ke tubuh mereka, bukan sebagai ritual gelap, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat konstan. Ini juga aku, ini juga kamu, tidak ada yang istimewa. Siva dalam ajaran Aguri bukan dewa yang harus ditakuti, ia adalah keadaan kesadaran. Kesadaran di mana seseorang tidak lagi merasa jijik, takut,
dan sakit, bukan karena mati rasa, tapi karena tidak ada lagi yang mengikat. Aguri percaya selama manusia masih memilih kenyamanan, ia masih diperbudak oleh ketakutan. Takut lapar, takut kotor, takut sakit, takut mati. Dan ketakutan itulah yang membuat manusia tidak pernah benar-benar bebas. Maka Aguri melakukan hal yang berlawanan. Mereka makan di tengkorak manusia, mereka duduk di dekat mayat, mereka bermeditasi di tengah bau pembusukan. Bukan karena itu suci, bukan karena itu hebat, tapi karena disitulah ego manusia tidak bisa bersembunyi. Ketika kamu duduk di hadapan kematian setiap hari, konsep aku perlahan akan runtuh. Ambisi akan runtuh, keinginan juga akan runtuh, dan rasa jijik akan runtuh, dan rasa takut akan runtuh. Yang tersisa hanya satu pertanyaan yang sunyi, siapa aku tanpa semua ini? Dan disitulah Siva mulai hadir, bukan sebagai sosok yang bertombak, bukan sebagai dewa ular di leher, tapi sebagai keheningan. Keheningan setelah semua yang palsu mati. Aguri tidak mencari surga, mereka tidak menunggu kehidupan berikutnya, dan mereka tidak menghindar dunia. Mereka menghancurkan batas antara dunia dan spiritualitas. Bagi mereka, jika Siva adalah segalanya, maka tidak ada tempat yang kotor, tidak ada manusia yang hina, tidak ada pengalaman yang harus ditolak. Semua adalah Siva, bahkan rasa sakit, bahkan kematian, bahkan ketakutan paling primitif manusia. Dan inilah yang paling sulit diterima oleh manusia modern. Aguri tidak ingin dunia menjadi lebih aman. Mereka ingin manusia berhenti bergantung pada kenyamanan. Karena menurut mereka, selama manusia masih butuh kenyamanan untuk merasa nyaman, ia belum bebas. Siva menghancurkan bukan untuk menyiksa, ia menghancurkan agar tidak ada yang bisa mengikat. Dan Aguri memilih berjalan di jalur itu sepenuhnya. Bukan untuk ditiru, bukan untuk dibenarkan, tapi untuk menunjukkan satu kemungkinan ekstrim, bahwa kebebasan sejati mungkin tidak ditemukan dengan menghindari kegelapan, melainkan dengan berhenti lari darinya. Aguri tidak meminta kita setuju, tidak meminta kita meniru juga, bahkan tidak peduli kita memahami atau tidak. Mereka hanya ada. Dan mungkin yang paling mengganggu bukanlah apa yang mereka lakukan, melainkan fakta bahwa mereka berani hidup tanpa menghindari apapun, sementara kita menghabiskan hidup untuk terus menjauh.